Mulai saja lah. Dua, Siap, siap. kita awali pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita lihat kelas dulu ya. Kita lihat kelas kita dulu. Kelas kita, bentar ya. Sebentar ya, ini kelas sedang loading dulu. Kelas 3B3 nanti materi dan presensi atau kehadirannya itu jam 14.40 ya, tapi sedikit lagi akan tayang. Sudah tayang ya. Jam 13, ini 3B3. Oh, terlalu lama ya, jam 14.30. Ya, alhamdulillah sini sudah bergabung Pak Haji Hidayat ya. Pak Haji Hidayat, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Pak Dokter sehat. Alhamdulillah. Materi kita yang ke-7 ya. Ini tentang strategi penerapan teknologi dalam inovasi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Nah, saya akan coba materi yang ke-9 ini. Kita akan coba tayangkan. Ya, nanti kita akan bahas ya tentang strategi penerapan teknologi inovasi dalam pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah. Ya, ini bahasan kita pada kali ini ya. Sorry. Ya. Eh, di sini ada Pak Haji Hidayat. Ada Pak Haji Hidayat, ada Pak Musya, Pak Haji Hidayat, Pak Muhammad Ardan. Ya, kita terkait dengan materi kali ini, ya kita akan bahas tentang penerapan teknologi dan dalam inovasi pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Nah, saya ingin tanya nih ke Pak Ardan. Boleh, Pak Ardan? Siap. Kira-kira ada bedanya nggak Pak sekolah dengan madrasah, Pak? Sekolah itu biasanya di masyarakat itu umum ya. Kalau Umum madrasah lebih ke agama Islam. agama. Iya. Terus kalau madrasah itu secara definisi atau secara
itu yang dipahami apa Pak madrasah itu? Madrasah itu kan ya semacam sekolah juga sebenarnya bahasa Arab. Nah, kalau gitu yang Cuma bedain apa ya sekolah dengan madrasah itu ya? di masyarakat kita, Pak, yang membedakan. Masyarakat. Iya, karena tahu ya sekolah itu sekolah umum, Ah, bisa sekolah umum, bisa sekolah agama lain. Nah, kalau madrasah itu lebih ke sekolah Islam. sekolah Islam ya, sekolah Ya. Islam. Ya, Hmm. ya betul jawaban itu ya. Cuma sekarang ini sekolah dan madrasah itu perlakuan pemerintah itu sama nggak kira-kira Pak antara sekolah dan madrasah? Kalau sekolah di bawah Dinas Pendidikan, madrasah di Pendidikan ya. Departemen Agama. Ya. Jadi sebenarnya antara sekolah dan madrasah itu dalam Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 itu tidak ada bedanya ya. Karena setiap kali eh, menuliskan kata SD garis miring MI gitu ya. Terus SMP MTS. Dulu memang ada perbedaan antara sekolah dan madrasah. Ya, tahun-tahun lalu itu lulusan-lulusan di madrasah sulit untuk menempuh di perguruan tinggi. Itu pada masa lalu ya, ketika Orde Baru awal ya. Maka orang-orang yang ingin kuliah itu harus bersamaan dulu. Nah, kalau sekarang memang secara Undang-Undang Susdiknas itu tidak ada bedanya antara sekolah dan madrasah. Maka kemudian madrasah itu adalah sekolah umum sebenarnya. Madrasah itu sekolah umum berciri khaskan Islam. Nah, yang membedakan itu eh, dari segi struktur pelajaran saja. Pelajaran di madrasah itu PAI-nya meliputi 4 mata pelajaran. Ada Al-Quran Hadis, kemudian ada akidah akhlak, ada fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, sementara di sekolah, ya itu mata pelajarannya PAI minimal 3 jam per minggu, tapi di dalamnya memuat mata pelajaran seperti Al-Quran Hadis, akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan mata pelajaran fikih ya. Jadi hanya membedakan itu saja. Nah, kemudian secara sejarah, madrasah itu memang kepanjangan dari pesantren, pendidikan masa lalu ya, pendidikan masa lalu dalam bentuk pesantren. Namun sekarang memang masing-masing sudah mengambil bentuknya pesantren dan madrasah. Juga tidak sedikit sekolah atau pesantren yang berbasis sekolah. Itu banyak sekali ya. Eh, Dia punya lembaga pondok pesantren, tapi basisnya adalah sekolah. Ada juga yang basisnya itu madrasah. Ya, ini beragam di masyarakat. Nah, maka kemudian proses penyatuan gitu ya, penyatuan eh, pendidikan di bawah satu lembaga itu lihat dari berbagai macam sisi agak sulit untuk disatukan ya walaupun pemerintah bisa melakukan itu ya. Kemudian secara pengelolaan ya madrasah itu lebih dari 90% itu swasta. Sementara kalau sekolah itu memang berada di bawah eh, pemerintah ya sebagian besar. Sekolah dasar misalkan itu jumlah negerinya pastinya lebih banyak dibanding dengan swastanya. Nah, karena itu kita harus bisa memahami makna sekolah dan madrasah. Kemudian secara kedinasan kebijakan wilayah sekolah itu kebijakannya adalah Dinas Pendidikan. Madrasah itu kebijakannya Kementerian Agama. Karena itu juga bagian dari otonomi daerah. Karena begitu madrasah atau sekolah itu sifatnya terpusat ya. Ya, memang masih masih terpusat. Jadi kayak model pelaporan emis, macam-macam itu masih terpusat. Tapi kalau sekolah, ya dengan dapodiknya, sepertinya ada pembagian kewenangan. Mana yang sifatnya daerah dan mana yang sifatnya provinsi ya. SMA, SMK sepertinya memang provinsi.
Tapi kalau madrasah aliyah di bawah Kementerian Agama itu pengelolaannya tetap di bawah Kementerian Agama dengan pengawas dan memang lebih terpusat ya karena ini mungkin terkait dengan otonomi daerah. Nah, kebijakan-kebijakan ini terus berubah ya biasanya sejalan juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini ya. Kalau dulu kan Kementerian Agama banyak yang diurusi ya, eh, pengadilan agama di bawah Kementerian Agama. Kalau dulu, sekarang sudah terpisah. Haji dulu wilayahnya Kementerian Agama, sekarang sudah terpisah. Madrasah, nah kalau dipisah lagi nanti Kementerian Agama eh, mungkin ngelolanya apa gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu dikelola. Oke, sekarang kita membahas tentang penerapan teknologi dalam inovasi pembelajaran di sekolah. Nah, sekali lagi, terkait dengan inovasi teknologi, ini selalu menyambungkan dengan konteks saat ini. Ya, konteks saat ini, di mana teknologi digital itu telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Ya, dunia perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah baik pada lembaga seperti lembaga satuan pendidikan, ataupun mata pelajaran ya, pendidikan PAI. Ya, kebijakan-kebijakan ini terus berubah dan sekolah itu mau tidak mau harus mengikuti perubahan itu. Jadi kalau terkait dengan mata kuliah ini ya, mata kuliah inovasi dan desain pembelajaran VAI itu berusaha menyambungkan ya teknologi-teknologi pembelajaran dari yang lalu dengan kondisi saat ini. Nah, karena itu inovasi itu sangat dikembalikan kepada seorang pendidik, seorang guru. Nah, seorang guru juga sangat berpengaruh ya terhadap pimpinannya. Nah, karena itu seorang pimpinan, kepala madrasah, kepala sekolah atau satuan pendidikan harus mampu menguasai teknologi atau paling tidak memahami perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Nah, saat ini mungkin sedang berkembang ya bahwa sekolah itu mendapat bantuan papan tulis yang elektronik gitu ya, entah itu apa namanya. Nah, tapi paling tidak itu harus bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu menggunakan itu. Dan itu adalah sesuatu yang lebih baik dengan tujuan pesan tersampaikan. Jadi intinya teknologi apapun yang digunakan itu berfungsi untuk menyampaikan pesan, menyampaikan pengalaman kepada peserta didik. Kemudian penerapan teknologi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu ya, tapi juga sebagai sarana inovasi yang dapat meningkatkan. Nah ini ya meningkatkannya efektivitas, interaktivitas, dan daya tarik pembelajaran. Inovasi digunakan untuk itu. Nah kemudian guru PAI atau di sekolah maupun di madrasah harus memiliki kemampuan yang terkait dengan kompetensi abad 21 yang pernah disampaikan itu ya agar pembelajaran agama ya tidak monoton karena beban pembelajaran agama ini berat. Kenapa berat? Ya karena mengajarkan sesuatu yang abstrak, tidak konkret. Kalau mengajarkan mengenal benda-benda, IFA dan sains lainnya itu kan berdasarkan rasionalitas. Tapi kalau agama berdasarkan kepercayaan. Nah, kalau lain itu sains itu berdasarkan akal, rasionalitas, maka kalau agama berdasarkan wahyu. Nah, sama-sama mencari kebenaran. Nah, sama-sama mencari kebenaran. Rasionalitas itu mungkin nanti bisa merambah ke dalam filsafat, tetapi agama ya mengajarkan wahyu juga bisa berkolaborasi dengan filsafat ya untuk memahami sebuah kebenaran. Nah, karena yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah bukan hanya pengetahuan, tapi sikap ya lebih cenderung mungkin dalam ajaran Islam itu disebut dengan nilai-nilai
ihsan ya, merasa diawasi. Nah, kemudian ada beberapa teori yang penting kita pelajari terkait dengan inovasi pembelajaran. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers yang menyatakan dalam diffusion of innovation, mengatakan inovasi itu adalah ide, praktik, objek yang dianggap baru. Nah, proses pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang terbaik ya, pada zamannya. Nah, karena memberikan pengalaman. Nah, karena itu eh, eh, Everett M. Rogers itu menyatakan bahwa inovasi itu adalah sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah praktek ya atau objek yang dianggap baru individu atau kelompok. Nah, anak-anak yang tidak terbiasa menggunakan infocus, ya ketika kita belajar di kelas menggunakan infocus, maka itu menjadi menarik. Nah, masyarakat, anak-anak yang sudah terbiasa dengan infocus, ya mungkin biasa-biasa saja. Harus ditingkatkan lagi media apanya, alatnya, segala macamnya ya, yang terkait dengan media audiovisual, pandang dengar. Media audiovisual itu mungkin sudah sering bagi sekolah atau anak tertentu, maka bagaimana kemudian dimeningkatkan lagi dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik. Nah, jadi inovasi itu juga bertingkat sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, kemudian ada lagi teori teknologi pembelajaran. Nah, ada teori dan praktik dalam merancang, mengembangkan, menggunakan, mengolah, dan mengevaluasi proses serta sumber belajar. Ini menurut Sales and Research. Yang artinya penerapan teknologi bukan hanya memakai alat, ya, tetapi juga menyentuh aspek. Nah, ini jadi bukan hanya hardware ya, apa namanya perangkat keras saja, tapi juga menyentuh aspek desain, bagaimana cara mendesainnya, pengelolaannya, dan asesmen pembelajarannya. Nah, kalau ini juga nyambung dengan materi yang sebelumnya tentang Islamis, dinamis, dan moderat, nah, gitu ya. Jadi menyambungkan inovasi dengan nilai itu. Ada seni, ada iptek ya, penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, itu juga harus nyambung ya. Kemudian selanjutnya ini yang teori integrasi teknologi dalam pembelajaran VAI. Ini sudah kita bahas ya, ada teknologi TPACK, ya, technological, pedagogical, content knowledge, kemudian content knowledge CK, kemudian pedagogical knowledge PK, dan technology knowledge. Ini bisa sudah kita pelajari ya. Kemudian apa urgensi penerapan teknologi dalam pembelajaran PAI? Ya jelas urgensinya itu pertama adalah menjawab tantangan era digital. Sekarang era digital. Era digital itu artinya segala sesuatu bisa dilakukan dengan digit. Ya, digital itu dengan perangkat ya, dengan teknologi yang tadinya harus mengirim surat, sekarang tinggal digital, gunakan aplikasi sampai. Yang dulu mengirim gambar ya sulit, sekarang eh, sudah mudah. Dulu untuk memotret cukup sulit ya, menggunakan kamera dan segala macamnya. Sekarang dipoto-foto terus ya, bahkan tidak dicetak ya. Kenapa? Karena ada penyimpan yang berbasis cloud, berbasis udara, yang bisa dipanggil kapan kita mau. Nah, itu juga digital. Hal-hal tersebut harus dikuasai oleh seorang guru, seorang pendidik. Jangan kalah ya dengan Google ya. Google itu teknologi yang menurut saya masih update ya. Karena kapanpun dia kadang-kadang memberitahu kepada kita foto kita 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu mereka menyimpan. Nah, itu berdasarkan kecerdasan buatan. Nah, maka kemudian bagaimana hal-hal tersebut bisa kita kombinasikan dalam mengubah ya paradigma dan memudahkan proses pembelajaran.
Kemudian ini urgensinya ya sudah kita pahami lah. Nah, kemudian yang ketiga ini ada strategi penerapan berbasis model pembelajaran seperti pembelajaran campuran menggunakan pembelajaran tatap muka dan online. Kalau dulu mungkin tatap muka saja. Sekarang semua guru atau semua siswa bisa menggunakan beragam perangkat untuk proses pembelajaran. Offline-nya di kelas, tapi tugas-tugasnya bisa dikumpul di Google Classroom. Tugas-tugasnya bisa dikumpul di Google Classroom. Siswa bisa bertanya kepada guru kapan saja. Ya, karena guru punya websitenya dengan menggunakan Cites misalkan ya. Nah, klik di situ ada WN penghubung. Jadi proses pembelajaran itu eh, lebih panjang ya, karena tidak hanya di sekolah dengan waktu-waktu tertentu, tapi juga bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang lain, ya termasuk liburan ya. Kadang-kadang masih bertanya. Nah, itu zaman sekarang seperti itu. Karena itu guru mau tidak mau harus meluangkan waktunya karena digitalis itu sesuatu yang kadang-kadang memang di luar dugaan ya. Artinya kalau kan offline cukup di sekolah, ketika tugas-tugas yang lain kadang sepertinya 24 jam ya kadang-kadang. Ya mungkin ada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada flipped dan classroom, kelas terbalik ya. Mahasiswa mempelajari materi dasar di rumah melalui video atau modul digital, sedangkan waktu kelas digunakan untuk diskusi. Nah, ini bagi kelas yang memang ini. Jadi modul-modul materi-materi pembelajaran itu kita siapkan, kita berikan karena banyak sekali bahan-bahan yang dijadikan untuk alat diskusi dan segala macamnya. Nah, nanti anak ditugaskan membaca, setelah itu di kelas ya mereka diskusi. Nah, ini bagi orang yang mau bisa membaca, tapi kalau kelas-kelas yang fasif, ya mungkin ada strategi yang lain yang perlu dilakukan. Nah, jadi itu terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada strategi berbasis media platform teknologi ya. Ada jenis medianya video interaktif. Platformnya seperti YouTube, YouTube Education ya atau Canva video. Ini adalah video interaktif. Manfaatnya manfaat dalam pembelajaran VA itu menyajikan kisah Islam dan simulasi kata. Ada game edukasi seperti Word Wall, Kahoot, Quizzes ya. Ini meningkatkan motivasi dan memperkuat konsep. LMS, Learning Management System, seperti Google Classroom, Model, Edmodo, memfasilitasi tugas diskusi dan evaluasi daring. Media sosial edukatif, Instagram, TikTok, Podcast ya. Jadi TikTok yang punya pesan-pesan pendidikan ya. iTool dalam PHI seperti ChatGPT, Canva, Bing, ya, Image Creator, termasuk Canva ya. Ini membantu membuat konten visual teks Islami. Artinya media-media ini ya, media-media ini harus menjadi teman, teman siapa? Teman guru, ya teman siswa. Teman guru, teman siswa atau apa ya? Harus menjadi bagian yang eh, tidak terpisah dari proses pembelajaran ya. Ada video interaktif, ada game edukasi ya, ada AI, bahkan AI ini tidak bisa dilarang. Siapa yang bisa melarang AI? AI itu harus sekarang sudah harus kita jadikan sistem. Maka kemudian AI karena sebagai mitra ya, teman ini, saya juga bilang ke teman-teman dosen kalau sekarang dalam membuat soal pertanyaannya esai, ya 2 detik selesai. Kenapa? Karena mereka berarti sama AI tinggal di copy paste, apalagi kelasnya online. Maka kemudian harus dirubah soalnya, ya, seperti penugasan. Ya. Jadi sebenarnya juga ada sebuah penelitian ya terkait dengan AI ini. Kreativitas manusia itu lama-kelamaan berkurang karena sudah digantikan oleh alat. Ya, jadi sistem nalarnya itu lama-kelamaan mungkin tumpul ya, karena yang tajamnya itu kecerdasan buatan. Ini memang perlu dievaluasi, tapi tidak bisa ditolak. Siapa yang bisa menolak? Nggak ada bisa menolak. Karena kemudian jadikanlah itu sebagai mitra. Nah, kemudian ada prinsip inovasi pembelajaran. Ini sudah disampaikan ya. Kemudian ada contoh implementasi di sekolah. Misalkan jenjangnya ada jenjang sekolah dasar,
apa medianya animasi, kisah nanti atau kuis tak aktif. Dampak positifnya ini meningkatkan pemahaman dan ketertarikan anak. Di level sanawiyah atau SMP pakai modul interaktif berbasis Canva atau Genially ya untuk kemandirian belajar. Jadi sudah mulai penekanan pada pendirian belajar. DMA, proyek dakwah digital, vlog dan podcast. Ada podcastnya menumbuhkan kreativitas dari Islami. Di Madrasah Aliyah juga sama ya. Pembelajaran berbasis simulasi meningkatkan keterampilan praktik keagamaan. Nah, jadi alat-alat itu harus kita jadikan teman ya. Nah, kemudian eh, tantangan dan solusi ini tantangannya pasti cukup beragam ya sesuai dengan apa yang kita hadapi. Jadi kalau begitu inovasi pembelajaran berbasis teknologi itu bukan sekedar memindahkan materi ke media digital ya, tetapi transformasi cara berpikir, berintegrasi dan membentuk karakter Islami di era digitalnya yang penting ya, karakter Islami atau disebut dengan akhlak. Nah, guru atau calon guru ini perlu menjadi inovator spiritual. Ya, jadi tugas guru PAI bukan hanya inovator saja, tapi inovator spiritual ya, yang mampu memadukan nilai keislaman dengan kecanggihan teknologi untuk mencetak generasi beriman, cerdas, dan kreatif. Jadi fungsi kita ini sebagai guru ini sekarang memiliki fungsi yang lebih ya dibanding dulu ya. Bukan hanya transfer of knowledge, pemilihan pengetahuan, tapi juga memberikan karakter-karakter yang terbaik kepada peserta didik, tapi juga eh, memadukan ya kecanggihan teknologi itu untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan generasi-generasi yang beriman ini intinya, cerdas dan kreatif. Nah, teman-teman itu saja mungkin ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, disilakan. Kalau tidak ada, ya saya sarankan kepada teman-teman semua yang UTS-nya itu sebenarnya mengerjakan tugas yang ada di poin 3A di kelas itu. Ya, jadi silakan saja dikerjakan. Di UTS itu kalau bisa sudah mengirimkan nanti dikoreksi dan perbaikannya pada saat puas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Izin Pak Dokter. Ya, silakan. Jadi kan tadi terkait media platform yang tadi Ya. bisa jadi sahabat kita lah ya Ah, dalam belajar. Nah, cuma kan kita perlu filter lagi nih. Banyak saking bebasnya itu media platform tersebut, terkadang kan ada yang kelihatannya ini Islami, tetapi terkadang sumbernya sumber sesat seperti itu. ya. Itu bagaimana Pak Dokter menyikapinya? Ya, terima kasih. Ini memang salah satu kecerdasan kita di abad 21 ini adalah kecerdasan untuk mencari informasi dan kecerdasan untuk menyampaikan informasi. Kecerdasan mencari informasi itu artinya apakah informasi itu benar dari sumbernya atau tidak. Ya, karena kan saat ini sering terjadi berita-berita yang tidak pasti atau sering disebut dengan hoax. Nah, itu juga berbahaya ya kalau kita di media sosial misalkan kita menerima informasi tidak bisa kita cek langsung kita share. Ketika itu salah, maka kita sebenarnya terkena undang-undang ya karena kita turut menyebarkan berita bohong. Nah, terkait dengan hal tersebut, berita-berita itu maka seorang guru itu harus mampu memahami, mengecek apakah sumber itu berasal dari sumber yang valid atau tidak. Ketika itu berasal dari sumber yang tidak valid, maka jangan dijadikan dasar ya, karena berbahaya ya. Tapi kalau ketika sumber itu valid, memiliki referensi bereputasi ya. Referensi bereputasi itu artinya tertata, terdata sebagai bagian dari kriteria ilmiah. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan alat apapun yang kita gunakan, termasuk aplikasi dan media informasi, selalu memiliki dua sisi positif dan sisi negatif. YouTube
Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Banyak nggak di YouTube itu berita-berita bohong? Banyak, ya. Banyak nggak di YouTube itu berita-berita yang benar? Banyak juga. Nah, maka kemudian di antara yang berita bohong dan berita yang benar itu, kita harus memiliki kecerdasan untuk mana mencari berita yang betul-betul benar dan berita yang tidak benar. Nah, karena itu, dalam proses pembelajaran menginovasi pembelajaran saat ini, guru harus, menurut saya, bahasanya wajib ya memiliki akun-akun di media sosial. Akun apa saja. Entah itu TikTok, ya silakan. Karena TikTok pun di samping ada unsur negatifnya, ada unsur positifnya. Ya mungkin kita sangat perspektif ya. Kalau mana sih lebih positifnya atau negatifnya, tergantung pola paham kita. Karena itu bisa dijadikan sebagai sumber-sumber informasi. Nah, kecenderungan anak-anak saat ini adalah dia tidak mau melihat berita itu lama-lama. Jadi literasinya kurang. Maka pemerintah menggalakkan literasi. Nah, jadi berita pun, video pun yang ditonton itu kalau lama nggak mau dia. Paling durasinya adalah 3 menit ya, paling lama itu. Nah, maka kemudian bagaimana seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dalam waktu 3 menit, ya sehingga informasi itu valid, benar, dan bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, hal-hal ya kita seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk memilih mana yang berita benar, mana yang tidak benar. Ya, jadi hati-hati sekali. Itu mungkin Pak Ardian ya. Siap, siap. Nun, nun, Pak Dokter. Ya, jadi teman-teman semua memang kita ini sudah hidup di apa ya, di zaman yang serba cepat kayak begini ya. Mau apa saja kan tinggal pencet HP aja. Mau makan apapun selama uangnya itu ada bisa kita gunakan. Nah, karena itu jangan kalah lah kita belajar dengan menggunakan media yang baik sehingga kemudian menghasilkan yang baik. Terima kasih atas Izin Pak ya Pak Dokter. Budin, silakan Pak Api. Ya, ini sebenarnya masih berkaitan ya dengan apa yang apa ditanyakan oleh Pak Muhammad Ardan karena memang betul Pak di pembelajaran sekarang itu lebih ditekankan lah kepada pemanfaatan digital. Nah, Ya, oleh karena itu betul apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ardan memang eh, dan juga Bapak juga ya tadi jadi guru itu harus memiliki apa ya penyaringnya kayak gitu kan memiliki kemampuan yang memang benar-benar luar biasa seperti itu dalam menanggapi apakah pemanfaatan digital itu atau media-media dari media-media digital itu sudah relevan atau sudah sesuai belum dengan syariat Islam mungkin seperti itu ya. Namun yang ditanyakan adalah ada gak Pak mungkin dari lembaga khusus gitu ya yang melakukan pengawasan atau verifikasi daripada media-media pembelajaran yang sudah bersebaran entah itu di YouTube, di Google, di Canva dan di yang lainnya seperti itu. Ada gak Pak gitu ya? Itu untuk memastikan kan gitu ya. Jadi selain selain guru juga yang betul memang guru itu harus benar-benar paham apa yang memang harus disampaikan gitu. Nah, tapi ada nggak gitu lembaga khusus untuk memastikan konten yang ditampilkan atau yang ditayangkan oleh kita itu benar-benar sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu, Pak. ya. Ini luar biasa nih. Mantap ini. Sedikit saya tambahkan, Pak Dokter. Ya, emang nggak? Iya, maksud tadi Pak Wipudin, mungkin kalau media mainstream, kita tahu lah ya, ada Detik, Kompas, dan lainnya lah gitu. Nah, kadang-kadang media untuk yang agama Islam ini, ya itu tadi, mainstreamnya kita nggak tahu, apalagi anti mainstreamnya, seperti itu. Iya, Betul. begitu Pak dan betul-betul ya. Maksudnya itu ada gak gitu ya terkait dengan apa yang mengawasi lah bahasa kita mah gitu kan Ya. terkait dengan itu. Ya, eh, sebenarnya gini, kalau terkait dengan media-media yang berkembang, kita itu ada pengawas ya, dewan dewan apa sih namanya itu yang penyiaran itu, lembaga penyiaran gitu kan, yang pengawasi tadi. KPAI. Eh, ya, tapi memang itu kan hanya terbatas, tidak mengawasi akun-akun media sosial. Negara kita memang di sisi lain terkait dengan penggunaan aplikasi itu seperti YouTube itu kan bebas-bebas saja. Semua orang bisa mengupload, ramenya itu kalau sudah viral gitu ya. Kalau sudah terjadi itu baru ramai. Nah, jadi
terkait dengan apa yang disampaikan ini penting ini ya, kita mendorong sebenarnya kepada lembaga-lembaga tertentu untuk memiliki daya saing, maaf, daya saring ya. Apakah informasi ini benar, apakah tidak. Tetapi sekali lagi memang terlalu banyak ya yang informasi itu yang jadi berita itu sekarang bisa dibuat oleh seseorang, oleh pribadi, dan berita itu bisa muncul tiap saat ya. Seperti orang kampanye itu kan. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan adakah yang bisa, ya sebenarnya itu bisa kalau dilakukan secara serius oleh pemerintah yang memiliki kewenangan. Karena pemerintah itu bisa memblokir ya ataupun bisa mengizinkan. Nah, dulu kan ada pernah konten-konten yang mau dilarang, tapi kan kemudian eh, sulit juga untuk melarangnya karena suaranya juga terpecah antara yang melarang dan yang mendukung. Nah, karena itu sebenarnya memang kita perlu regulasi ya terkait apalagi terkait dengan dampak negatif ya terhadap penggunaan-penggunaan aplikasi. Misalkan aplikasi A atau aplikasi B itu dibatasi untuk usia berapa tahun. Nah, sekarang kan seolah-olah tidak dibatasi. Yang membatasi adalah orang tua. Orang tua tidak semua memahami bagaimana cara membatasinya kan gitu. Nah, itu juga bisa kita dorong sebenarnya. Aplikasi-aplikasi apa ya? Banyak sekali itu ya. Yang online-online itu yang digunakan untuk bukan kebaikan, untuk maksiat juga banyak ya. Ya, ya banyak lah tidak bisa saya sebutkan. Nah, sepertinya memang ini harus ada aturan-aturan yang tegas ya dari pemerintah untuk menjaga moral. Nah, kalau memang dibebaskan seperti saat ini ya memang eh, antara dampak negatifnya dan positifnya agak sulit ya kita mendeteksinya. Karena mungkin bisa saja lebih cenderung banyak dampak negatifnya. Ini di sekolah kita bisa rasakan kalau anak-anak itu HP-nya disimpan ya, mereka seolah kehilangan, merasa kehilangan dan nggak concern belajar. Nah, kemudian bagaimana ini kan tidak sehat ya. Kemudian bagaimana kita berpikir agar sehat. Nah, maka salah satu itu memang kebijakan dari pemerintah karena pemerintah yang memiliki itu memiliki regulasi terkait dengan penggunaan-penggunaan aplikasi apakah diizinkan atau tidak. Nah, sepertinya memang ini pemikiran-pemikiran yang baik ya. Kita harus membuat sebuah regulasi usulan ya agar pemerintah ini memiliki daya saing, daya saring ya terhadap apapun aplikasi-aplikasi gunakan itu selama bermanfaat silakan. Kalau tidak ya harus ada catatan-catatan tersendiri. Saya pikir itu ya Pak. Jawabannya sangat normatif. Tapi ini adalah sebuah usulan yang baik. Mudah-mudahan bisa direalisasikan gitu ya. Karena ini penting untuk anak-anak kita. Terima kasih atas kehadirannya Pak semuanya. Jangan lupa isi kehadiran di kelas ya. Di kelas, di Google Siap, Classroom. Jangan lupa siap, siap. isi kehadiran. Materinya sudah bisa dilihat mungkin di situ. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak.